Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, sudah saya berikan waktu untuk membaca beberapa sensor maupun aktuator yang ada di pneumatik yang sudah saya upload di Sepejar, ya, seperti ini. Ini sebenarnya penggalan dari buku saya, karena bukunya itu belum ada ISBN, makanya itu saya galau mahasiswa untuk bisa download, gitu ya. Jadi dibaca aja. Untuk lebih lengkap lagi, itu bisa dilihat di softwarenya di Vesto, gitu ya. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang mekatronika yang kaitannya subbab untuk pengendalian. Kemarin pengendalian itu ada beberapa cara ya untuk pneumatik. Yang pertama untuk pengendalian langsung, yang kedua pengendalian tidak langsung, yang keempat pengendalian intuitif dan cascade. Hari ini targetnya paling tidak pengendalian langsung dan tidak langsung, gitu ya. Sebelum itu saya akan jelaskan beberapa fungsi katup di sini, termasuk nanti langsung didemonstrasikan di depan sini. Nanti apabila yang di belakang itu tidak kelihatan, boleh maju ke depan, yang penting tetap jaga jarak. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita masuk ke software ini perhatikan tool-toolnya yang ada di sini, gitu ya. Ini file itu isinya ya seperti biasalah, isinya file itu untuk new, open, close. Kemudian untuk print juga bisa. Dalam hal penyampaian tugas itu bisa langsung di sniping, pakai sniping tool boleh. Misalnya pakai sniping, kemudian rangkaiannya itu di sniping di sini. Ini tidak apa-apa. Kemudian pakai yang model print itu juga boleh, file print, nanti keluar rangkaiannya, gitu ya. Kemudian nanti dicantumkan di dalam lembar jawaban saudara di kertas A4. Nah, itu untuk pelaporannya. Kemudian tool-tool utama di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu saya sampaikan, untuk yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Yang pertama, kalau ingin memasukkan komponen, ya baik komponen untuk sensor maupun aktuator, termasuk juga line atau sambungan-sambungannya, itu jangan langsung diedit. Sekali lagi saya ulangi, gitu ya. Kemarin walaupun sudah saya sampaikan gitu. Misal saya mau pakai katup yang 3/2 ini saya perbesar, maka ini tuh nggak langsung saya double klik. Kalau saya double klik bisa saja nanti muncul library-nya. Kalau library ini saya edit, ketika saya close ini nanti akan berubah, juga ada rangkaian-rangkaiannya, gitu ya. Untuk membalikan gimana ya, tinggal dihapus saja yang tidak sesuai pada posisinya ini. Kalau nggak gitu, install ulang ini kan cepat, atau library-nya diinstal ulang. Library-nya ada di ini ya, C program file ini. Kalau misalnya library-nya ini hilang, ini diklik, nanti muncul, gitu. Kemudian itu untuk merangkai pertama kali. Nah, di sini tuh ada namanya didaktik. Di sini ada pneumatic basic, bisa langsung dicek di laptop atau komputernya masing-masing. Nah, di sini tuh ada banyak sekali. Ya, cuma bahasanya itu bukan bahasa kita, gitu ya, nggak paham. Di sini ada banyak sekali latihan-latihan basic-basic, double klik, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya untuk elemen masukan. Kemudian ini bukan elemen ya, ini alat aktuasinya. Ini silinder single acting. Ya, single acting silinder. Jadi, prinsip kerja dari katup ini seperti ini ya. Ini posisi awalnya dia mesti berada di sebelah kanan. Ya, umumnya itu ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Nah, ketika tombol ini ditekan, maka posisi yang ada di sebelah kanan yang mulanya saluran catu daya dan saluran kerja, ya, yang ini 1, ini 2, ini ada di sebelah kanan, nanti posisinya ini akan bergeser ke kanan, kemudian udaranya akan bisa masuk ke sana. Ya, ini salurannya kan
terbuka ya, langsung masuk ke sana sehingga udara masuk ke sini mendorong silinder maju ke depan. Di depan silinder ini ada udara. Udara itu dikeluarkan lewat mana? Lewat sini. Gitu ya. Ini single acting. Ya, ini ya. Yang tadi sudah saudara lihat. Ini ada lubang kan? Ini untuk pembuangan udara yang ada di depan ininya. Ya, valve-nya yang belakang itu. Sehingga silinder ini bisa maju gitu. Ya. Mundurnya otomatis kalau single. Berarti pengendaliannya cuma ini. Ya, cuma yang belakang. Gitu ya. Ya, kalau ini saya rasa gampang sekali bisa dipelajari sendiri, maka saya akan lebih cepat lagi. Demikian pula dengan silinder yang double acting misalnya. Berarti pengendaliannya ini ya pakai udaranya harus dua. Untuk yang mundur berarti sambungannya yang depan, untuk yang maju berarti yang belakang gitu ya. Ini maju, mundur sini. Jadi kita langsung praktekkan. Oke. Misal saya punya, silakan langsung disamakan dengan saya ya. Misal saya punya katup 2/2 yang normally close ini ya. Kemudian hal dasar yang perlu disiapkan yang pertama adalah kompresor. Kompresornya ini harus ada. Kompresor boleh hanya satu, kemudian menggunakan saluran seperti ini, kemudian disambung gini, ini boleh. Ya, hanya satu saja. Cuma langsung kompresor itu kan tidak boleh. Udara yang di dalam valve, di dalam sistem kerja itu harus bersih, maka harus ada air service unit. Pakai ini atau ini boleh. Ini yang lengkap, ini yang sederhana, pendaraan dari air service unit. Pakai ini saja. Ini dihapus ya. Oke, rangkaian utamanya adalah ini. Cuma seperti yang sudah kita bahas bersama di pertemuan minggu kemarin, bahwa untuk pengendalian pneumatik ya yang lengkap itu ada catu daya, apalagi elemen masukan ya, kemudian elemen proses, elemen kontrol akhir, dan elemen aktuasi atau alat aktuasi. Ini ada 5 ini yang untuk pengendalian. Jadi intuitif cascade itu paling tidak terdiri dari 5 susunan itu paling tidak. Ya, kalau yang langsung ini bisa saja langsung. Nanti kita coba bareng. Yang tidak langsung tidak harus ada susunan yang lengkap seperti itu. Gitu ya. Oke, ini dasarnya. Kemudian coba masukkan single acting cylinder. Kalau saya ini librarinya urut dengan alfabet ya, berarti dia adanya di sini. Nah, S. Ya, kelihatan ya? Di LCD. Oke, saya masukkan di sini. Nah, ini katup ini masih katup dasar gitu ya. Jadi kalau dilihat di materi yang sudah saya sampaikan, itu ada aktuasi yang sebelah kiri dan kanan gitu. Apa, menggunakan apa gitu. Nah, nanti bisa dipasang-pasang. Manual bisa, mekanik bisa, ya tergantung nanti pengendaliannya jenis apa. Kalau menggunakan pengendalian langsung ya otomatis menggunakan yang manual gitu. Tapi kalau nanti pengendaliannya yang katakanlah bisa dibilang itu semi otomatis ya, atau bahkan juga otomatis. Semi otomatis kan masih kita pencet tombol gitu ya, on gitu ya. Berarti mekanik gitu. Ini tombol-tombol untuk aktuasi. Nah, biasanya kalau kita mau memasangkan ini double klik ya, kalau mau masang double klik nanti muncul library konfigurasi untuk katupnya. Ada left actuation, ada right actuation. Umumnya itu kalau beli ya, kalau buat sesuaikan dengan yang ada di pasaran gitu. Contoh misalnya di katup 2/2 saya kasih kembalinya dengan pegas. Ini misalnya saya tekan dengan tombol. Tombol itu juga macam-macam, ada yang deten, ada yang push button. Yang ini model push button. Ya. Itu kayak itu push button. Jadi dia tekan sekali kembali lagi.
Berarti tekan, hidup, dilepas, mati. Kalau yang Dayton dia model saklar gitu ya. Modelnya gini. Jadi kalau sekali tekan gini dia nyala terus. Ini baru mati. Ya kayak saklar lampu itu. Nah, kemudian ini untuk salurannya pakai kabel ini. Ini selangnya berapa mili? 4 mili kayaknya ya. 4 mili. Nah, ini masukan biasa. Ya. Saya yakin kalau cowok gampang masukkan ini ya. Nah, gampang. Masukan biasa. Nah, nyabutnya ini yang harus hati-hati. Ya, harus pelan-pelan dan ditekan dulu. Jadi beneran. Ini nipple yang ini. Nipple. Iya, betul namanya nipple. Nipple-nya harus ditekan dulu. Tekan. Ini ya, ditekan kemudian ditarik. Tidak boleh langsung ditarik. Kalau ditarik nyangkut ini, ditarik tidak bisa nyangkut. Ininya ditekan sampai mepet. Jadi ini agak maju gitu ya. Tadi sudah lihat ya. Ini ditekan kemudian ditarik, baru bisa. Tidak boleh langsung ditarik. Kasihan, sakit. Nah ini untuk elemen masukan. Oke. Gini ya jadinya. Nah, di sini kan sudah ada simbol juga tuh. Nah, katupnya kalau beli itu ini nggak ada. Ini kan untuk trainer. Ininya yang dipasang di trainernya gitu. Nanti ini disangkutkan. Jadi ini bisa dilepas pasang di dalam trainernya. Jadi kalau katupnya sendiri itu cuma terdiri dari ini saja, bodinya sama alat aktuasinya ini kanan kiri, output inputnya. Cuma ini yang belakang ini cuma nanti nempel di trainer, nanti bisa lihat temuan selanjutnya. Nah, itu umpamanya seperti ini saya katupnya. Saya nyambungnya itu dari sini kelihatan hijau-hijau, diklik kiri tahan, tarik ke atas. Klik kiri tahan, tarik ke atas. Ini sudah nyambung salurannya. Nah, saya mau tunjukkan apa yang terjadi ketika saya menggunakan katup 2/2 seperti ini. Apakah ini bisa bekerja atau tidak? Nanti kita cari masalahnya apa kalau tidak bisa kerja. Kalau bisa kerja, nanti bagaimana? Apakah bisa beneran gitu? Ada katup-katup di luar area kerja kita yang tidak tersambung. Ini tidak masalah. Nanti tetap bisa disimulasikan. Mensimulasikannya menggunakan ini yang start atau F9 ditekan. Startnya ditekan. Sudah sampai sini? Sudah ya. Startnya ditekan. Tanda biru-biru seperti ini menunjukkan saluran yang terbuka. Ini karena tidak tersambung ya, tapi tidak masalah, tetap bisa disimulasikan. Oke. Start simulation anyway, yes. Biru, ada biru-birunya ini. Ini menandakan di situ sudah ada aliran udara. Ya. Sudah? Coba ditekan tombolnya. Sampai ada kayak jari nunjuk gini, ditekan. Maju. Ketika maju, silinder itu tidak mau ke belakang. Harusnya dia mau ke belakang kan gitu. Kenapa nggak mau? Karena untuk katup 2/2 kembalinya dengan pegas, udara yang di sini yang harusnya dibuang, udara yang di belakang ini ya, ini terjebak di sini. Di sini sudah tertutup gitu. Sehingga silinder ini tidak mau ke belakang. Gitu ya. Berarti kalau kita mau mengendalikan satu silinder dengan model manual dan langsung nggak bisa pakai ini, ya nggak bisa. Berarti harus kita ganti. Gantinya gimana? Ini dihapus, salurannya dihapus dulu ya, atau kita di copy dulu, biar ini untuk perbandingan. Kita latihan terus satu halaman ini nanti disimpan gitu ya. Ini yang berarti tidak bisa kerja. Kalau mau copy, klik kiri tahan seperti biasa, di drag. Terseleksi semua, Ctrl C, Ctrl V. Nah, misalnya kita pakai katup yang 3/2, apa yang terjadi? Apa bedanya? Ini dihapus.
kita taruh sini, double klik lagi untuk setting katupnya. Saya kembalinya ini dengan spring return, ya, kembali dengan pegas yang kanan, kemudian yang kiri saya menggunakan manual, pakai push button. Oke, push button. Ini kalau lebih baik lagi ya diluruskan gini ya supaya rangkaiannya lebih rapi. Sambung, yang hijau-hijau tarik ke bawah, sambung. Jangan sampai salah nyambung ke tiga itu buang. Ingat itu. Berarti saya pakai ini. Saya elemen masukannya pakai ini. Kompresornya ada di bawah. Itu air service unitnya di atas itu sudah ada. Nanti saya sambungkan ke situ. Cuma dalam prakteknya ini kan untuk keluaran dari air service unit itu salurannya besar ya. Nanti masuk sini. Yang RA ini. Ini besar. Ya, masuk sini. Nah, kemudian ini namanya air distributor ya. Untuk menyebarkan udaranya saja. Tidak ada kaitannya dengan pengendalian. Ada yang model nipelnya ini semua tertutup kalau tidak ada selang untuk saluran udara ini ya. Kalau ini modelnya kalau tidak ditutup udaranya keluar semua dari semua saluran ini. Maka ini harus saya tutup seperti ini. Gitu ya. Berarti yang terbuka nanti ketika saya colokkan, saya nyalakan regulatornya, ini udaranya keluar dari sini yang terbuka. Oke. Ini dari air service unit masuk sini, ini keluar, nanti langsung saya sambung ke itu ya, sesuai itu ke elemen masukannya berupa katup 3/2 dengan aktuasi kirinya push button. Kemudian pengendaliannya, alat aktuasinya saya pakai yang single acting gitu ya. Nah, kalau ini namanya pengendalian langsung. Jadi dari sini langsung ke silindernya gitu. Misal saya mau play, coba di play gitu. Tekan tombolnya, ditahan ya, klik kirinya ditahan, ini masih maju, dilepas mundur lagi. Karena prinsip dari push button yang bukan button kan kalau dilepas kembali ke posisi semula ini ya. Jadi ini harus ditahan, diklik kiri tahan, kemudian silindernya akan maju, kemudian kalau dilepas mundur lagi gitu. Nah, misalnya kalau saya mau yang saya tekan langsung tidak tekan-tekan lagi, berarti pakai deten yang mana sesuai materinya. Ini kalau mau ngedit dimatikan dulu, tekan yang ini stop atau F5 ya. Kemudian double klik katupnya lagi, ininya saya ganti yang deten. Ini kayak ada apa ini, tangannya gitu ya, apa ini, ada simbolnya gitu. Oke. Nah, model gini. Sudah sampai sini? Berarti nanti saya pakai ini, kemudian aktuasinya ini pengendalian langsung. Saya tekan, saya simulasikan lagi, saya tekan, saya lepas, sudah dia tertahan di depan gitu ya. Kemudian saya tekan lagi, dia mundur lagi. Ini yang paling sederhana. Contoh untuk pengendalian apa sih kayak gini? Misalnya untuk stamping kan bisa ya. Misalnya untuk stamping ininya saya buat yang lever, bukan lever, pedal, yang pedal untuk kaki. Ininya saya buat pedal misalnya, pedal yang ini ya. Ini yang lever, ini yang pedal ini. Oke, yang ini berarti nanti saya injek. Ini misalnya saya punya mesin press gitu ya. Saya injek, sekali injek ini turun gitu ya. Atau kalau injek itu enaknya bukan deten ya. Enaknya kalau injekannya dilepas itu langsung naik gini. Gitu ya. Misalnya untuk ngepres washer atau ring gitu. Itu yang tidak otomatis. Ini yang langsung dan pengendalian tidak otomatis. Jadi kita harus injak-injak dulu. Jadi harus sampai capek gitu. Nah, nanti gimana caranya
ketika on ininya naik turun terus gitu. Ya. Ketika on sekali, misalnya saya tombol sekali, ini naik turun terus. Misalnya yang paling sederhana yang untuk press itu tadi sekali lagi. Nah, nanti lebih luas lagi ya pengendaliannya macam-macam. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kalau saya menggunakan double acting cylinder dengan kerja yang sama, misalnya kerjanya naik turun gitu aja, bisa nggak coba ngerangkai? Harus ditambah katup apa kira-kira supaya dia bisa bekerja seperti ini? Ketika ditekan maju, tidak ditekan mundur. Coba dulu. Oke, sebelum dicoba, saya akan mendemonstrasikan yang ini ya, yang model ini. Contohnya untuk apa sih contohnya? Contohnya misalnya yang untuk penuang kemarin ya. Cuma ini masih belum kita kasih one way flow control valve. Kuliah mekatronika ini. Ya misal ginilah ya. Jadi silindernya ini saya hubungkan dengan konstruksi kerangkanya. Nanti saya gunakan untuk ngepres gitu aja. Ini untuk sketch posisinya seperti itu. Kemarin tuh saya ada yang kelewat untuk alur proses penyelesaian permasalahan gitu ya. Di catatan saya ingat saya kemarin itu yang pertama kita harus mengetahui cara kerja atau prinsip kerja dari sistem yang akan kita selesaikan permasalahannya. Misalnya ada sistem seperti ini, cara kerjanya kita harus tahu. Kemudian yang kedua itu kita buat algoritma. Termasuk di situ juga harus ada sketch posisinya. Ya, sketch posisinya itu juga harus ada. Di luar konsentrasi yang lain, artinya kita harus hitung kekuatannya dan sebagainya, itu nanti masuk mata kuliah elemen mesin ya. Algoritma, sketch posisi, kemudian yang ketiga kemana Pak yang ketiga? Menyiapkan komponennya ya, menyiapkan komponen yang dibutuhkan. Oh ya, itu yang setelah buat program ya. Langkah penyelesaian untuk programannya yang ketiga, mulai dari diagram gerakan, kemudian alur kerja, kemudian rangkaiannya. Yang keempat, menyiapkan alat-alatnya atau katup-katup yang diperlukan ya, sensor, aktuator semuanya disiapkan. Yang terakhir adalah langsung dipraktekkan, diassemblikan gitu ya. Tuh. Oke. Saya buat ini berarti dengan pengendalian yang langsung, yang harus nombor satu persatu. Yang belakang boleh maju dulu. Silahkan Rani kalau rekam. Boleh maju. Tetap jaga jarak. Nah, saya mau buat pengendalian ini yang sangat sederhana sekali dulu, karena ini pendahuluan. Ini saya pakai yang Dayton switch. Oke, berarti sekali tekan dia maju gitu. Boleh maju ke sini. Silakan maju, agak maju sini. Jaga jarak. Berdiri ya, enggak apa-apa. Berdiri, yang belakang maju.
Nah, ini dibuka dulu ya, dibuka. Intinya 5 sampai 6 bar cukup. Ya. Ini saya matikan dulu. Karena belum saya sambung, nanti ngawas terus nih. Ini masukkan sini. Nah, ini untuk kabel salurannya. Masuk sini. Masuk yang satu. Masuk satu. Kemudian yang 2 untuk kerja. 2 untuk kerjanya ini. Coba sini salah satu bagian ini. Ini pura-puranya ini konstruksinya ya. Wes aja obal konstruksi. Sudah ya, ini saya nyalakan. Ini ada yang ngawas satu, saya tutup aja. Nah, ini berarti sudah on ya. Nah, ini mati biasanya ya. Ini mungkin kurang pelumasan yang dalam, jadi responnya agak lama. Ini ya, ini yang paling sederhana, rangkaian paling sederhana dari pneumatik tuh ya ini, paling gampang. Oke, ini gampang, berarti kita lanjut dulu. Untuk